Father, I know it must be as you will it. Father, take this from me. Spare me. If you will it, Father. If you will it, your will is mine. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, melihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. What have they done to him? They're going to kill him. It's as if he knows this must happen. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Crucify him! Sebelum kita masuk dalam sesi firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu, buat anugerah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berikan hati kami yang terbaik untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong berikan kami pemahaman, tuntun kami untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, shalom teman-temanku, saudara-saudaraku Efrata, dimanapun kalian berada saat ini, mau di kosan, mau di rumah, aku berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita sedang merayakan Paskah. Yeay! Ya teman-teman, Paskah itu harus dirayakan dengan sukacita dan kebanggaan, bukan dengan kesedihan, karena kita telah ditebus oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah Take the Crown. Karena kalian tahu kemampuan bahasa Inggrisku sedikit, iya, di bawah rata-rata. Sekilas aku lihat tema ini, Take the Crown, aku berpikir bahwa kenapa aku harus mengambil jagung? Dan saat ku baca 2 kali baru aku paham, crown itu bukan jagung tapi mahkota. Dan itulah pentingnya pendidikan usia dini. Ya, supaya tidak menyesal ya teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya kita akan baca satu ayat ya di dalam firman Tuhan ini, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 7-8. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Sebenarnya aku mau ngomong yang udah dapat katakan, tapi nggak ada kalian sih, jadi sedih. Ya, kita akan baca bersama, kita akan mendengarkan bersama ya teman-teman ya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Teman-teman, kalau kita
bahas tentang take the crown, mengambil mahkota kehidupan ya, itu kita pasti membicarakan tentang keselamatan. Keselamatan itu teman-teman terkait akan dua hal. Yang pertama adalah kasih karunia, dan yang kedua adalah respon iman kita. Kalau kasih karunia jelas itu adalah penebusan yang Tuhan Yesus berikan pada kita, anugerah keselamatan yang Dia berikan pada kita secara cuma-cuma dan gratis. Itu bagiannya Tuhan. Dan kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang respon iman kita setelah kita mendapatkan keselamatan. Ya, oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Akan aku mulai dengan satu pernyataan kontroversial, yaitu keselamatan itu bisa hilang. Ya, mungkin terdengar aneh atau terdengar pembicara macam apa ini keselamatan bisa hilang. Ya, sabar teman-teman. Kita akan bahas secara perlahan. Kenapa keselamatan itu bisa hilang? Karena respon iman kita yang buruk itu yang menyebabkan keselamatan itu bisa hilang, teman-teman. Dan benar, keselamatan itu memang bisa hilang. Keselamatan itu bukan sesuatu yang mau kita ngapain aja, keselamatan tetap ada. Enggak, teman-teman. Di satu ayat di Alkitab ini ada mengatakan bahwa kita harus menjaga keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan berarti takut kita, aku harus menjaga. Ya, tapi bukan dengan ketakutan yang negatif ya teman-teman. Keselamatan itu seolah bola kristal atau gelas kaca yang harus kita pegang dengan hati-hati. Kalau nggak dipegang dengan hati-hati, bisa hilang atau bisa pecah. Itu yang artinya keselamatan harus kita pertahankan dengan takut dan gentar. Nah teman-teman, ada satu ajaran yang namanya ajaran Hyper Grace. Itu mengatakan bahwa kita mau berbuat dosa seperti apapun gak masalah. Yang penting setelah buat dosa kita minta maaf. Jadi mau buat dosa gak apa-apa, yang penting minta maaf. Besoknya mau buat dosa lagi gak apa-apa, yang penting minta maaf. Itu satu ajaran yang salah menurutku ya teman-teman. Karena kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, ya kita harus mempertanggungjawabkan itu teman-teman, dengan respon iman yang baik. Kalau kita sudah menerima keselamatan, ya kita harus menjadi murid Kristus yang baik. Mungkin iya dalam perjalanannya kita akan jatuh beberapa kali, itu namanya proses. Tapi saat kita sudah jatuh dan kita minta maaf, ya jangan jatuh pada lubang yang sama. Itu yang namanya proses yang maju, bukan proses yang jalan di tempat. Dan itu yang harus kita ubah ya mindset kita. Nah kalau ngomongin masalah di ayat ini teman-teman, Rasul Paulus itu berkata dia telah menjaga imannya. Kata-kata yang dipakai di sini adalah menjaga itu tereo, yang artinya menjaga dengan hati-hati supaya tidak hilang dari segala hal yang akan membuat itu bisa hilang. Nah salah satu contoh yang saat ini sedang booming-boomingnya, yang bisa membuat iman kita lemah itu apalagi kalau bukan penyakit wabah COVID-19. Ya teman-teman, sebenarnya aku nggak mau bahas COVID-19 ya. Kalau kita bahas terus dia makin terkenal teman-teman. Padahal kita nggak dapat aksen dari dia ya. Enggak sih. Ya, itu bisa melemahkan iman kita secara tidak kita sadari teman-teman. Karena kita bisa jadi takut dan khawatir karena wabah penyakit ini. Jelas, aku pun juga. Tapi kita harus merubah mindset kita supaya kita nggak takut dan khawatir. Yaitu sesuatu yang pasif, tapi kita harus berjaga-jaga. Membuat ini menjadi sesuatu yang aktif. Contohnya ya teman-teman, kalau kita di rumah nggak ada pemasukan, uang tinggal nipis. Kalau kita takut dan khawatir, kita pasti, ya ampun besok gimana ya, uangku udah mulai habis. Aduh, apakah aku harus jual baju-bajuku? Itu pasif. Tapi kita harus ubah mindset kita ke aktif, yaitu berjaga-jaga. Oke, mulai hari ini aku harus berhemat supaya hidupku bisa lancar. Atau yang gampangannya lagi, aduh aku di rumah terus, perutku sudah membesar, lemakku sudah mulai bergelambir, aku mulai gendut. Ya, itu banyak dialami. Dan ya kalau bisa dibilang ini juga udah mulai ada garis-garis teman-teman ya. Ini lipatan lemak. Tapi kita harus merubah mindset kita menjadi aktif, yaitu aku nggak mau gendut, aku harus berjaga-jaga, aku harus berolahraga. Nah itu dua pikiran yang beda, dan itu yang harus kita terapkan ya.
bukan pasif, tapi kita harus aktif bergerak. Nah teman-teman, wabah COVID-19 ini secara tidak langsung itu ya aku juga khawatir, aku juga sempat merasakan takut sebelum mulai merubah mindsetku ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang aku kira gimana ya, memahami wabah ini dengan berlebihan teman-teman. Contoh nih, ada temanku lagi aku telepon, nggak diangkat, padahal penting, berkali-kali ditelepon nggak diangkat, terus di chat, satu saat dia baru bales, kamu jangan telepon aku lagi social distancing. Ya nggak gitu ayam geprek. Emang virus itu menyalurnya lewat jaringan interlokal? Kan enggak. Apalagi tiba-tiba ada teman-temanku yang panic buying. Wah. Diupload di WA-nya, status WA. Oh, dilihatin nih. Wah, berjaga-jaga sampai nanti akhirnya. Bener sih ada makanan-makanan banyak, iya. Tapi di sudut sana ada 5 refill sabun. Maksudku, kalau buat persediaan makan oke lah. Kamu ngapain beli refill 5 buah sabun itu buat apa? Itu satu panic buying yang emang nggak guna gitu loh. Dan itu nggak perlu teman-teman. Karena ya pemerintah mengatakan lockdown atau social distancing, physical distancing. Iya, tapi untuk beberapa toko itu tetap buka. Contoh di sebelah rumahku, warung kecil masih buka kok. Alfamart, Indomaret masih buka meskipun nggak 24 jam. Jadi kita nggak perlu mikir yang takut harus nyetok barang apa segala macam, nggak usah. Ya itu, jadi kita nggak boleh takut, khawatir, tapi kita berjaga-jaga dengan hikmat dan bijak gitu ya teman-teman. Dan lagi banyak yang kalau aku lihat di TV itu masih maksa buat kumpul-kumpul, buat nongkrong. Come on man. Yang masih kayak gitu itu 3 kata buat kalian semua yang masih nongkrong. Cemen lu. Ya. Ya teman-teman. Karena wabah virus ini hanya bisa diselesaikan dengan cara kita menghentikan penyebarannya dan penularannya. Salah satunya ya yang kita lakukan sekarang, di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana. Asik, pakai hashtag di rumah aja dulu. Ada satu cerita yang boleh aku ambil ya, yaitu ngomongin masalah ada satu orang, mungkin itu adalah kalian, salah satu dari kalian atau teman-teman kalian. Dia pokoknya gak apa-apa, aku gak takut sama corona, aku gak takut sama COVID-19, yang penting aku sudah berdoa pada Tuhan, pasti Tuhan melindungiku. Lalu dia masih keluar, masih nongkrong-nongkrong. Terus ada peraturan yang dibuat pemerintah, bisa dilihat di TV atau di HP atau dimanapun. Pemerintah menganjurkan untuk teman-teman, saudara-saudara tetap di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Tapi si satu sosok ini masih, nggak apa-apa, orang cuma bentar doang. Masih di penyebaran sebelah sana kok, belum di daerahku. Nggak apa-apa, bentar doang. Karena nggak afdol kalau kita ibadahnya itu di rumah. Aku masih perlu harus berkumpul dengan teman-temanku untuk men-sharingkan firman Tuhan. Waduh. Terus ada di sampai sana ketemu teman-temannya pada pakai masker dan ngingetin, kamu pakai masker dong. Enggak. Ngapain aku pakai masker kalau aku nggak bisa melihat wajah-wajah kalian? Waduh. Jadi dia menganjurkan untuk buka masker aja. Terus akhirnya lagi nongkrong, tiba-tiba polisi datang. Ayo bubar-bubar, jangan nongkrong-nongkrong sesuai peraturan pemerintah. Si anak, ini masih yang kayak, ngapain sih polisi ganggu-ganggu aja. Iya ini juga mau pulang. Akhirnya saat dia sudah pulang dan dia tidak mendengarkan peraturan pemerintah, nggak pakai masker, marah-marah saat dibubarkan sama polisi. Endingnya dia kena COVID-19 dan dia meninggal. Iya.
saat dia sudah meninggal, ini cuma cerita ya teman-teman, saat dia sudah meninggal dan dia ketemu sama Tuhan, dia marah-marah ke Tuhan. Tuhan, katanya perlindunganmu sempurna atasku, tapi kenapa aku masih kena virus Tuhan? Mana perlindunganmu, mana kuasamu? Itu kalau Tuhan bisa bilang, tembe penyet. Peraturan pemerintah yang menganjurkan kita untuk tetap di rumah aja, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, itu adalah dari Tuhan untuk melindungi kita dari virus COVID-19. Terus saat ada teman-teman yang mengingatkan, pakai masker dong, itu juga suruhan dari Tuhan untuk mengingatkan kalian tetap pakai masker. Apalagi saat polisi datang, itu juga suruhan dari Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan untuk kita supaya kita tetap sehat, tetap hidup sampai sekarang. Ya itulah perlindungan dari Tuhan. Dan itu yang harus kita dengarkan dan kita lakukan saat ini teman-teman. Jadi bukan berarti perlindungan dari Tuhan itu kita lagi keluar rumah tiba-tiba tubuh kita bersinar, ada bola-bola api di sekitar kita, ada virus masuk sedar ditembak, nggak sampai ke kita. Iya sih, perlindungan Tuhan juga bisa kayak gitu, tapi nggak usah mikir yang ekstrim-ekstrim dulu lah. Pikirkan dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini, itu pun juga sudah dipikirkan berulang-ulang untuk kebaikan kita. Dan itu semua adalah perlindungan dari Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah apa? Menuruti. Itu pesan moralnya. Asik. Nah teman-teman, aku adalah orang yang termasuk introvert ya, karena aku nyaman untuk berada di rumah. Dan aku nyaman menghabiskan sebagian besar waktuku itu di rumah. Ya, orang introvert kayak aku pun setelah hampir sebulan di rumah aja, itu aku mengalami yang namanya rasanya bosan habis-habisan teman-teman. Aku udah gak tahu mau ngapain lagi, film udah habis, game udah tamat, mau baca buku sudah habis juga, akhirnya lihat YouTube dan segala macam. Aku pun orang yang termasuk anak rumahan itu merasakan bosan. Apalagi mungkin ada sebagian dari kalian atau teman-teman kalian yang anaknya itu ekstrovert atau sosial banget ya. Mungkin itu bisa menjadi satu tekanan yang amat sangat untuk mereka tetap berada di rumah teman-teman. Dan apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yuk teman-teman, kita mulai tahu, kita lihat teman-teman kita siapa sih yang anak-anak yang emang biasanya nih kalau di kampus kalian menemukan pagi hari dia ada ikut di himpunan. 10 menit kemudian kalian lihat dia ada di ruang dosen. Terus 15 menit kemudian kalian ngelihat dia lagi orasi di lapangan voli. Terus 30 menit kemudian kalian lagi lihat dia di atas benerin genteng fakultas atau apapun itu. Ini anak yang aktif banget, yang gak bisa diem saat dia harus diam di rumah. Itu adalah satu tekanan yang sangat amat. Mungkin itu yang kalian rasakan saat ini atau teman kalian rasakan saat ini. Dan yuk kita mulai peduli akan sekitar kita teman-teman. Social distancing atau physical distancing ini, atau di rumah aja dulu ini, ya kita bisa memanfaatkannya bukan hanya maraton film drakor atau maraton streaming Marvel atau nyalain VPN atau apapun lah yang kurang bermanfaat ya. Ayo kita mulai jadi anak yang aktif lagi mindsetnya. Yaitu mari kita coba chat teman-teman kita yang kita rasa anak ini kayaknya kalau di rumah terus stres deh bakalan. Aku mulai chat dah lagi ngapain atau nyeritain apa segala macam. Karena anak-anak seperti ini butuh temen ngobrol teman-teman. Atau kita mulai video call, VCS, video call santai. Atau kita mulai pakai satu aplikasi. Kalau aku sih biasanya pakai Skype ya. Kalau yang kuliah online kan kadang-kadang ada Zoom, ada apa-apa. Mulailah pakai itu bukan untuk kuliah, tapi untuk kita saling ngobrol satu sama lain. Itu akan lebih bisa mendekatkan kita secara intim teman-teman. Maksudnya kita saling mengenal, kita saling memperhatikan. Dan itulah yang diinginkan sebenarnya. Mungkin
salah satu efek positif dari wabah COVID ini akan mendekatkan yang sedang renggang atau memepetkan yang lagi jauh. Karena sekarang bukan zamannya kita kalau ngirim pos pakai merpati, enggak. Pakai kayak gini aja kita sudah bisa merayakan Paskah bareng. Karena teknologi itu juga mempengaruhi zaman ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu ya kita bisa pakai ini. Kita harus memanfaatkan, kita harus punya satu akal budi dan intelektual yang baik ya teman-teman. Jadi yuk mulai saat ini kita lihat teman-teman kita siapa sih. Contoh kan kadang-kadang ada yang pakai hashtag kode ya. Di rumah aja bosen, atau yang kayak nganggur deket-deketin muka atau nyanyi gak jelas karena bosen di rumah. Itu hashtag kode mereka untuk kita chat, untuk kita video call, untuk kita ngobrol bareng. Yuk kita mulai peduli akan sekitar kita ya. Karena aku yakin kita bisa melewati wabah ini kalau kita saling peduli satu sama lain teman-teman. Atau kita tahu teman kos kita, aduh kurang duit atau kirimannya telat atau segala macam. Kalau kita punya mie, ayo kita bagi mie itu jadi 2, kita makan bareng teman-teman. Tapi dalam jarak yang aman ya, karena kan lagi physical distancing dan sebagainya. Jadi mari kita gunakan waktu di rumah ini dengan lebih bermanfaat lagi. Apalagi teman-teman, COVID ini membuat satu perubahan yang besar. Contoh perubahan lingkungan. Positifnya adalah apa? Polusi udara itu berkurang teman-teman. Dan lagi orang-orang yang memang berkeluarga ya, yang emang sering kerja, sering keluar dan segala macam, melupakan keluarganya, akhirnya harus kumpul bersama di rumah. Sebenarnya banyak kok sisi positifnya, dan yang paling nyata adalah yang saat ini. Kita lepas dari hingar-bingar perayaan Paskah dan segalanya, satu susunan ibadah yang sudah kita tahu dari kecil sampai sekarang. COVID membuat itu semua menjadi lewat. Yaitu biar apa? Supaya kita tahu inti dari segalanya adalah kedekatan kita sama Tuhan saat ini. Karena yang terpenting itu adalah HPDT teman-teman. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak apa-apa kita gak bisa merayakan Paskah bersama-sama. Yang penting kita bisa merayakan Paskah ya dengan Tuhan. Ya kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin ini adalah salah satu teguran untuk kita. Karena kita terlalu sibuk dan kita terlalu jarang meluangkan waktu untuk Tuhan ya. Mungkin ini saatnya untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan puji Tuhan teman-teman, tahun ini akan diadakan Ephrata Cup ya. Aku nggak tahu ini akan tetap terlaksana dengan seperti yang direncanakan atau tidak. Kita ya udah lakukan aja apa yang harus dilakukan terlebih dulu. Nanti sisanya kita serahkan aja. Kita berserah pada Tuhan apa yang Tuhan mau untuk Ephrata Cup ini. Aku mau berdoa untuk panitia. Aku juga mau berdoa untuk pesertanya juga. Aku tahu apa yang kita lewati saat ini sedikit menyusahkan ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini adalah satu proses di mana mungkin kehendak Tuhan pengen sesuatu yang berbeda yang kita lakukan. Jadi tetap kerjakan bagian kalian dengan baik ya teman-teman. Nah Ephrata Cup ini ngomongin masalah kompetisi. Ya, kalaupun misal jadi pasti ada lomba futsal, lomba voli, lomba apa segala macam. Satu pesanku, kita harus melakukannya dengan tulus teman-teman. Kita harus meraih kemenangan, kita meraih mahkota kemenangan ini dengan sebaik-baiknya, bukan dengan kecurangan. Contoh nih, kita melakukannya dengan hal yang kurang benar. Kita lagi main futsal, terus kalian ngasih tahu ke teman-teman kalian, nggak apa-apa, nggak menang, asal dapat kakinya si kampret itu. Di tackling kayak gitu-gitu. Ya itu salah ya teman-teman. Harusnya kita menerapkan karena ini namanya Ephrata Cup. Pertandingan-pertandingan antar PMK atau antar gereja atau apa yang mengangkat unsur rohani. Jadi contoh untuk teman-teman futsal, kalau misal kalian kena tackling kaki kanan kalian, das. Yang kalian lakukan adalah, aku mengampunimu seperti Tuhan telah mengampuniku. Terus berdiri, saat sudah ditolong,
terima kasih Tuhan baik. Kalau bisa, kalau lebih ekstrim lagi, sebelah kanan sudah di tackling, yang kiri nggak sekalian di tackling nih. Aku tetap mengampunimu. Kayak gitu, nggak apa-apa teman-teman. Kita harus mengambil unsur-unsur rohani yang harus kita angkat. Apalagi kalau supporter-supporter tuh biasanya ada yang ngegolin, das. Woi, curang. Wasit makan mie. Makan uang rakyat. Contoh kayak gitu-gitu. Ya, kalau gol ya udah nggak apa-apa. Contoh, wah, kita tetap keluarga Tuhan, mau dimanapun keluarga Tuhan, yang kayak gitu-gitu. Jadi tetap saling mendukung dalam iman dan rohani, teman-teman. Ya, dan mungkin bisa dipikirkan ya, Ephrata Cup mungkin kalau nggak bisa, atau keadaan ini masih untuk bulan-bulan berikutnya, kita bisa memikirkan beberapa pertandingan yang nggak harus ketemu secara fisik ya. Contoh, Ephrata Cup Mobile Legend, Ephrata Cup PUBG, Ephrata Cup Hago, Ephrata Cup Bigo, apapun lah itu bisa disiasati teman-teman. Kalau ada keren kayaknya ya. Ya, tapi tetap harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan, teman-teman. Dan itu harus juga didukung sama banyak pihak. Karena itu, mulailah kita untuk peduli satu sama lain. Untuk kita boleh bersama-sama menyelesaikan pertandingan ini. Ya, pertandingan teman-teman. Bukan pertandingan secara lombanya ya. Tapi apa yang sudah dimulai harus diselesaikan dengan baik. Seperti contoh pertandingan kehidupan kita ini. Tuhan telah menebus kita dan yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan hidup kita dengan memuliakan Tuhan sampai nanti akhirnya di garis finish. Tuhan menemukan kita tetap setia dan menerima mahkota kehidupan. Sama kayak Ephrata Cup, apa yang sudah kita mulai dengan baik harus kita selesaikan juga dengan baik. Gesekan apa segala macam itu satu hal yang wajar ya. Yang penting kita tetap harus peduli dan mengerti satu sama lain. Supaya apa? Kita mendapatkan piala kemenangan yang sejati, yaitu bisa menyelesaikannya dengan baik bersama-sama teman-teman Ephrata semua. Puji Tuhan ya teman-teman. Segitu aja khotbah di hari ini. Sebenarnya aku masih mau ngomong banyak sih ke kalian, karena kayak gini nih, kesempatan untuk kita saling ngomong intim satu sama lain. Karena yang mendengarkan mungkin kalian sendiri, nggak ada teman-teman kalian di samping-samping kayak biasanya lagi PD. Tapi seru ya kayaknya kalau kita bisa video call ya teman-teman, untuk aku tahu keadaan kalian juga. #kode. Ya, enggak sih teman-teman. Tapi dimanapun kalian berada saat ini, tetap di rumah aja dulu teman-teman. Kita patuhi apapun peraturan pemerintah, karena kita tahu semua peraturan yang dibuat adalah baik adanya, karena semuanya juga berasal dari Tuhan. Kita juga harus taat pada peraturan pemerintah juga. Dan kita percaya bahwa kita bisa menghadapi wabah penyakit ini secara bersama-sama dengan tuntas sampai kita mendapatkan piala kemenangan yang sejati teman-teman ya. Karena semua badai pasti berlalu dan selanjutnya pasti akan ada pelangi yang kita lihat. Kita harus bisa mengambil semua sisi positif, semua hikmah yang ada di balik ini semua, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang menguji kita untuk kita boleh naik kelas dan kita mendapat berkat yang lebih luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekian firman dari aku. Ya teman-teman, tetap berdoa, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga olahraga dikit-dikit lah, lari-lari dikit atau sit up dikit. Yang penting tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu, karena mungkin kita kuat, tapi kita juga bisa menulari orang-orang yang lemah di sekitar kita. Jadi kita nggak boleh egois. Jadi kita harus tetap gimana caranya memutus penyebaran virus ini dengan tetap di rumah aja ya teman-teman ya. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, kita bisa nge-game bareng, kita bisa video call bareng, kita bisa chatting bareng, kita bisa saling dekat satu sama lain bareng, dan terlebih lagi kita bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kejadian yang boleh kami alami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya maksud yang baik untuk setiap
kejadian yang boleh kami alami. Tuhan, tetap jagai setiap kami, jagai orang-orang yang kami kasihi, jagai keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menghindarkan wabah penyakit ini dari antara anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Bapa. Tuhan, kami percaya kami bisa melewati ini semua dengan baik. Bahkan kami bisa tetap menjaga keselamatan. Kami tetap bisa menjaga anugerah keselamatan yang Kau berikan pada kami, yang telah Engkau buktikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Mari kita akan menerima doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita. Saudaraku, saat ini marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di Maranatha nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat terutama untuk keadaan dunia saat ini. Mari kita berdoa untuk pemulihan dunia agar segala sesuatunya bisa kembali seperti semula. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bersyukur untuk kebaikan yang sudah Engkau berikan dari pagi hari sampai saat ini. Bersyukur juga kalau saat ini kami masih bisa merayakan Paskah Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau menyertai negara ini selalu. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan akal budi yang hanya daripada-Mu, agar apapun yang mereka lakukan hanya untuk kebaikan bangsa ini dan dapat memuliakan nama-Mu. Berdoa juga Bapa, kalau saat ini dunia sedang disulitkan dengan virus corona, kiranya Engkau memulihkan keadaan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, bungkus Tuhan dengan darah kuasa-Mu. Berdoa juga bagi tenaga-tenaga medis serta orang-orang yang bekerja di luar sana, berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam melakukan tugas mereka. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan perkuliahan kami yang berlangsung online. Kiranya Engkau melancarkan kegiatan belajar mengajar kami, berikan koneksi internet dan server yang baik. Kami juga berdoa bagi semua mahasiswa, dosen, dan para staf akademik yang membantu kami berkuliah online agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami Bapa, kiranya Engkau berikan kesehatan dan jauhkan kami dari sakit penyakit. Berikan kesehatan dan kesembuhan juga Bapa bagi suspek ODP dan PDP yang ada. Segala sakit penyakit Engkau sembuhkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat pembicara yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarganya. Jadikan hamba-Mu terang dimanapun beliau berada, dan berkati agar apapun yang beliau lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berdoa juga bagi anak-anak Efrata, kiranya Engkau berkati apapun yang mereka lakukan, kuliahnya Tuhan, kesehatan, dan keluarganya. Juga bagi panitia Efrata Great Event, kiranya Engkau berkati kami dalam menjalankan amanat kami, berikan kelancaran dalam melaksanakan acara-Mu, agar acara-Mu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Thank you Tuhan, bless us so we can be blessing. Kami serahkan semua doa kami ke dalam nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak
Who are you looking for? If you've taken him, tell me where he is. Mary. Teacher? Go and tell our brothers. I am here. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu.